salah satu tokoh di Perjanjian Lama yang bagi saya eh, luar biasa itu adalah Daniel. Kenapa? Karena Daniel ini orang yang kerja, ya. Daniel ini bukan full timer, Daniel ini bukan pendeta atau gembala, tapi dia orang yang bekerja, bahkan lebih jauh lagi dia tawanan bersama teman-temannya. Dia tinggal di Babel. Jadi dia tidak punya banyak pilihan. Kalau dia mau milih, mungkin dia milih nggak mau ditawan, tapi pulang ke Israel, ya, ke Yerusalem, dan mungkin ya melayani Tuhan, ya, barangkali seperti itu. Tapi kita juga baca Daniel ini seorang penyembah, ya. Di Daniel pasal 6 dikatakan Daniel itu orang yang suka menyembah Tuhan, 3 kali sehari dia menyembah Tuhan. Nah, ini ada konteks ketika dia dengan teman-temannya menghadapi suatu masalah di mana Raja Nebukadnezar waktu itu bermimpi dan dia minta orang-orang pintar yang ada di sana untuk memberitahu dia mimpi apa dan sekaligus mengartikannya. Nah, kemudian ketika Daniel dengar itu, ini yang dia buat, ya. Daniel pasal 2 ayat 17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria teman-temannya. Itu Sadrah, Mesah, Abednego, ya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, yaitu mimpi Raja Nebukadnezar, ya. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain yang di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Jadi Daniel ini walaupun dia bekerja, ya, dia sekolah sebelumnya bahkan 3 tahun, dia sekolah di Babel, dan dia mesti belajar bahasa dan tulisan orang Kasdim. Orang-orang Kasdim itu ya di Alkitab itu termasuk orang-orang yang orang-orang yang bekerja dengan alam roh, ya, istilahnya. Maksudnya ada dukun-dukun, para penyihir, ahli jampi, ya, itu ada di situ. Nah, Daniel belajar bahasa tulisan mereka. Tapi toh dia bisa tetap menjaga hubungan dia dengan Tuhan. Ya, tentunya ini tidak semua orang mungkin bisa seperti itu, ya. Yang jelas Daniel itu walaupun dia ditawan, dia membangun hubungan dengan Tuhan begitu rupa, sehingga dia tetap bisa terlindungi, ya, dijaga oleh Tuhan walaupun dia berada di negara asing, ya, di negeri asing, dan dia mesti belajar bahasa dan tulisan orang Kasdim. Nah, ini poinnya, ya. Dia orang yang bekerja, tetapi dia mengerti bahwa rahasia yang ditanyakan Raja Nebukadnezar itu hanya bisa didapat kalau Daniel datang berdoa kepada Tuhan. Makanya dikatakan di ayat 19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Ya. Ayat 22, dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ini satu prinsip yang bagus, ya. Jadi waktu kita mengalami kesulitan, kita perlu belajar dari Daniel bahwa jawaban itu ada pada Tuhan. Carilah Tuhan, ya. Bangunlah pagi-pagi, ya, menyembah Dia, ya.
dan dia akan berikan hikmat, tuntunan. Lalu ayat berikutnya ya, ayat 24. Sebab itu pergilah Daniel kepada Aryok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Aryok segera membawa Daniel menghadap raja, serta berkata kepada raja demikian, aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsazar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Nah, perhatikan ayat 28 ini ya. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia itu telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Nah, saya ulangi ayat 28 ya, dari ayat 27. Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ya, atau orang pinter, ya. Ahli jambi, ini orang-orang dukun-dukun ya, orang-orang yang melakukan sihir. Orang berilmu, ya, ini ya bisa berilmu white magic atau black magic ya, atau juga bisa berarti orang pintar ya, dan atau ahli nujum ya, ramal ya dan sebagainya. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Nah, ini yang Daniel katakan dan dia juga alami ya, dia pegang itu. Jadi waktu dia mengalami kesulitan yang secara logika nggak mungkin bisa diterobos, yang dia buat adalah dia cari Tuhan. Ya, dia tadi kita baca di ayat-ayat sebelumnya, Daniel memberitahu teman-temannya, ya, Sadrah, Mesakh, Abednego, untuk mereka berdoa dan mohon kasih sayang Tuhan ya, supaya Tuhan kasih tahu ini rahasia itu apa. Dan kemudian Daniel mendapat penglihatan ya, pada waktu malam, dan rahasia itu diberitahukan kepada Daniel. Ini luar biasa ya. Kita itu lebih dari Daniel karena kita hidup di zaman perjanjian baru ya, di mana Roh Kudus itu ada bersama kita senantiasa. Yesus berkata di Injil Yohanes, Roh Kudus akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Ia akan tinggal, akan diam di dalam kamu. Jadi kita ini sangat beruntung ya, karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu membuat dia itu mati di kayu salib ya, kemudian dia bangkit, dia naik ke surga, lalu dia mengirimkan Roh Kudus kepada kita semua yang percaya kepada dia. Dan Roh Kudus ini yang mendampingi kita, yang memberitahu. Bahkan di surat Paulus dikatakan Roh itu memberitahu kepada kita hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dia beritahu kepada kita. Ini kita lebih daripada Daniel di zaman perjanjian lama. Jadi kalau Daniel aja bisa melakukan terobosan karena mengerti di surga ada Tuhan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Apalagi kita, ya, karena Roh Kudus itu ada bersama kita. Ya, dia bukan di surga, dia bersama kita, di dalam kita, menyertai kita senantiasa.
Ada kisah lain ya yang kita bisa baca di kitab Kejadian pasal 32. Ini cerita mengenai Yakub. Yakub kalau kita baca dia ya dengan ibunya itu menipu ayahnya. Dia pura-pura jadi Esau karena ibunya ingin Yakub lah yang mendapatkan berkat kesulungan. Sebenarnya itu dibuat karena ibunya sudah tahu bahwa yang bungsu lah yang akan lebih berkuasa daripada yang sulung. Ya, itu Ribka dapatkan ketika dia berdoa. Nah, seharusnya ketika sudah tahu hal itu, ya izinkan Tuhan yang bekerja, bukan pakai strategi, apalagi dengan cara menipu untuk mewujudkan apa yang memang Tuhan sudah katakan. Nah, jadi waktu Ribka bilang sama Yakub, kamu harus nyamar jadi Esau, kemudian mendapatkan berkat dari bapaknya, lalu Esau abangnya marah ya, dan dia ngancam mau bunuh Yakub. Akhirnya Yakub lari tinggal di rumah Laban yang akhirnya jadi mertuanya karena Yakub menikah dengan Lea dan Rahel. Dan setelah 20 tahun tinggal di sana, dia juga dapat firman untuk kembali ke rumah orang tuanya. Nah, waktu dia berjalan balik, ya, dia dikejar sama Laban, tapi kemudian dilepaskan. Lalu kesulitan berikutnya yang dihadapi adalah dia akan berjumpa dengan abangnya Esau yang telah dia tipu sebelumnya. Dan dia ketakutan sekali, dia buat strategi bagaimana cara menghadapi ini. Dia kirim persembahan ya untuk bujuk kakaknya supaya kakaknya nggak marah lagi ya. Lalu dia dengar pesan bahwa kakaknya ini sedang datang ke arah dia dengan 400 orang ya. Lalu Yakub makin ketakutan. Kemudian dia bagi keluarganya itu ya menjadi 2 pasukan. Kalau kita baca itu, dia berpikir kalau pasukan yang satu ya, satu kelompok ini dihancurkan, maka masih ada satu kelompok lain yang bisa kabur. Ya. Kemudian dia bagi ya keluarganya, yang paling depan dia taruh budaknya, ada Bilha, ada Zilpa dengan anak-anak mereka. Lalu yang di belakangnya ada Lea dengan anak-anaknya. Dan paling belakang ada Rahel yang paling dia cintai ya, dengan anaknya, dengan Yusuf ya. Karena waktu itu Benyamin belum lahir ya. Nah, Yakub sendiri paling depan ya, dia sujud 7 kali menyembah abangnya Esau ya. Terus kalau kita baca akhirnya Esau meluk Yakub. Tapi sebelum sampai di situ ada satu cerita, ini pergumulan di ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan biarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Jadi sebenarnya ketika dia bertemu Esau, lalu Esau terus memeluk dia, mengampuni dia, melupakan semua yang pernah terjadi 20 tahun sebelumnya. Itu bisa terwujud karena sebelumnya dia bergumul di sini ya dengan Tuhan secara pribadi. Ini satu pelajaran yang penting ya, seperti Daniel ya, mencari Tuhan lalu disingkapkan rahasia itu pada waktu malam. Di sini juga Yakub ya, dia seorang diri ya, dia yang bergumul dengan Tuhan, dia mendapatkan favor sehingga ketika ketemu dengan abangnya langsung berubah abangnya. Ya, itu sesuatu yang terjadi di dalam dunia roh ya, yang dimenangkan, direbut di situ ya.
Makanya Paulus berkata di 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Yang tidak kelihatan itu sesuatu yang terjadi di alam roh, ya, yang tidak bisa dicerna oleh panca indera, ya, tidak bisa dilihat oleh mata, nggak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dicium dengan hidung atau dikecap dengan lidah atau dirasa dengan kulit, ya nggak bisa. Hanya bisa dimengerti, ditangkap, ya, oleh iman, ya, karena Ibrani 11 ayat 1 berkata iman itu menangkap sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera kita, ya. Nah ini sebenarnya yang sekian ribu tahun sebelumnya itu dialami oleh Yakub dan juga Daniel. Ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka melihat kesulitan itu nampaknya dengan mata mereka. Daniel itu menghadapi kemungkinan akan dibunuh bersama-sama dengan teman-temannya dan juga para ahli jampi, ya, ahli nujum, orang-orang kasdim. Itu yang kelihatan bahwa mereka akan menghadapi satu ancaman, mereka akan dibunuh. Lalu Daniel ngerti ini solusinya ini ada pada Tuhan. Jadi dia dengan teman-temannya berdoa, lalu pada waktu malam rahasia itu disingkapkan kepada Daniel. Ya, bagaimana itu bisa seperti itu? Ya, itu Daniel berdoa dan dari alam roh itu dia tangkap itu pesan itu. Nah, itu nggak bisa dengan secara manusia, ya. Kekuatan manusia nggak bisa gitu. Tapi itu yang terjadi di alam roh. Dia membuka komunikasi sehingga Tuhan memberitahukan kepada dia apa yang dia perlukan. Yakub juga begitu, ya. Dia sudah berusaha baik-baikan abangnya Esau, itu nggak mempan, ya. Banyak kali kan kita kalau nggak sadar kita pakai cara-cara, pakai strategi bagaimana menyenangkan orang, ya. Kita mungkin berharap ada promosi, ada pokoknya banyak hal, ya. Ada orang mau ujian, dia kirim hadiah buat dosen penguji supaya dia bisa lulus misalnya gitu. Itu cara-cara yang manusia lakukan, tapi sebenarnya ada dalam dunia roh itu yang kalau kita menang di situ, maka semua yang kita hadapi di dunia fisik ini akan bisa kita menangkan. Peperangan itu di alam roh. Ya, kalau kita baca kisah mengenai peperangan orang Israel waktu melawan Amalek, memang ada Yosua yang berperang, tapi kemenangan itu ditentukan oleh Musa yang mengangkat tangannya ditopang oleh Harun dan Hur, ya. Itu pelajarannya, ya. Memperhatikan apa yang tidak kelihatan, yaitu di dalam dunia roh. Daud juga mengatakan hal yang sama, ya, dalam bentuk lain di Mazmur 16 ayat 7. Ya, dia bilang, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Jadi ketika Daud ini menghadapi kesulitan, yang dia buat adalah dia membangun hubungan dengan Tuhan dan Tuhan memberi dia nasihat. Kapan Tuhan berikan nasihat? Pada waktu malam katanya. Hati nuraniku mengajari aku. Jadi dia menyediakan dirinya untuk Tuhan berbicara kepada dia lewat hati nurani. Sementara yang lain tidur, dia bangun, ya, mendahului waktu jaga malam. Dia merenungkan firman-Nya, dia menyembah Tuhan, dia teduh, dan pada waktu itulah Tuhan mengajari dia. Sama seperti ketika Daniel itu menerima penyingkapan akan rahasia yang tidak bisa ditangkap oleh orang-orang lain, ya. Hanya Tuhan yang bisa menyingkapkan hal itu kepada Daniel lewat penglihatan mimpi, ya, pada waktu malam. Demikian juga Yakub, ya, dia mendapatkan favor dari abangnya setelah sebelumnya dia menang dulu di dalam dunia roh itu. Dia berdoa dan Tuhan memberkati dia. Ini pelajaran penting, ya, buat kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Amin.